What's up guys? Kami dari kelompok 8 ingin mewawancarai salah satu produsen. Produsen yang akan kami wawancari kali ini yaitu produsen Abon. Yang kepo ayo ikutin kami. Pendidikan ekonomi. Di sini kami ingin meminta izin kepada Ibu untuk kami wawancarai mengenai penjualan abon milik Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk kami wawancarai? Boleh. Monggo. Ini kalau sebelum pertama ini Ibu nama siapa sebenarnya? Nama panjang Ibu? Dia Aryani. Oh, Ya. Ibu asli Jogja Ya. atau pendatang? Saya asli sini. Oh ya. Oke. Untuk pertanyaan berikut, mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari bisnis atau usaha apa Ibu, mungkin bisa dijelaskan. Usaha abon itu pertama kali dari eyang saya. Eyang saya dari ibu. Itu dulu orang tuanya sekitar tahun 50 atau tahun 60 itu dia menyembelih sapi terus dijual di pasar. Karena kan tahun-tahun segitu kan sapi itu kan masih mahal banget dong. Itu tetap gak laku, terus sampai tahun 70 dipegang eyang itu tetap gak laku. Dagingnya itu masak itu kan gak ada kulkas. Terus kita masak apa biar dagingnya itu awet. Terus dimasak empal itu direbus kayak bacem itu. Tapi ternyata juga lama-lama gak laku. Awal-awal karena itu barang baru laku, tapi lama-lama nggak laku juga. Terus inovasi dari yang kebetulan membantu ibunya, terus dibuat abon itu. Berarti ini udah turun temurun. Ya, jadi bahan baku abon daging sapi yang nggak laku dijual di pasar, sama yang biot, sama eyangku sampai di rumah siang itu jam 12 atau jam 1 itu terus langsung diolah jadi abon. Oke Bu, untuk pertanyaan berikut mungkin sebelum membuka bisnis abon ini mungkin ada bisnis yang lainnya atau Kalau dulu enggak, cuman abon itu. Dari pertama Itu awal abon. abon. Abon terus inovasi lagi. Terus ibuku menikah sama almarhum bapak, ada keripik paru, terus ada dendeng, ada keripik tempe. Terus karena kita rumahnya di jalan, kita buka warung lontong. Tuh, awalnya. Oke Bu, mungkin bisnis ini mungkin didirikan mungkin dari tahun berapa Bu? Kalau itu resminya bapak itu sekitar tahun surat resminya itu sekitar tahun kalau nggak 81 82. Itu sudah ada resmi dari surat dinas perdagangan, dinas industri resmi itu. Kalau yang dulu sudah dari yang dulu nggak tahu dari sana, tapi kita bilangnya resminya sekitar tahun 81 82. Misalnya kan kalau diusahakan itu pasti ada modal kan Bu. Mungkin modal awal untuk membuka bisnis abon ini biasanya itu ada di kisaran berapa? Untuk yang abon tok ya. Ya. Kalau untuk abon itu tergantung berapa kilo kita mau buat. Karena abon itu saya sebagai produsen ya, itu kita buat abonnya itu modal awalnya itu berdasar dari bahan yang kita beli. Karena bahan-bahan modal baku kan kita sudah ada, kayak kompor wajan itu kan sudah ada. Itu untuk bahan baku tok itu aja tergantung harga pasar. Kalau untuk di sekarang itu per 15 kilo daging sapi itu bisa nyampe 3 juta sampai 15 kilo. ya 15 kilo daging sapi. Seharinya Ibu biasanya jual tuh menghabiskan berapa? Harga persatuan kayak di sasetan itu berapa biasanya per hari? Kita buatnya tidak per hari. Kita buatnya tergantung. Kita buat 15 kilo itu nanti bisa jadi 7 sampai 8 kilo. Itu nanti dijual sampai berapa? Biasanya 2 mingguan sudah habis. Baru sebelum habis masih sisa 1 atau 2 kilo
kita buat lagi. Oh. Jadi fresh. Ya. Kita tidak pernah menumpuk sampai banyak-banyak karena kita tidak buka cabang di mana. Terus, apa stok yang diproduksi setiap harinya habis terjual atau tidak? Jadi itu macam tadi 12 hari baru habis. Terus keuntungan yang didapat dalam sebulan tuh berapa? Taksiran ibu aja. Kalau per bulan itu kan kadang-kadang yang namanya kita jualan di rumah dan saya tidak buka reseller, kita jual sendiri. Ya, sebulan itu kadang sepi, kadang rame gitu. Ya hitung-hitungannya karena yang sekarang kan yang megang ibu saya keuangan, jadi saya cuma pemasaran kalau produksi ya. Jadi keuangan itu sama ibu yang mengelola ibu. Ya kemungkinan kalau untuk bersihnya itu bisa ya di kisaran untuk 1 bulannya 500.000 bisa. Terus biasanya pukul berapa ibu buka sampai sebenarnya kerjanya itu ibu biasanya kerjanya dari jam berapa? Produksinya Nah, apa? produksinya Produksinya biasa saya start dari jam 7 sampai maksimal kalau 15 kilo itu sampai jam 12. Terus targetnya ibu ini siapa-siapa? Masyarakat sekitar kah atau Ya masyarakat sekitar dan pelanggannya yang dahulu sama target baru karena ada di Google. Bagaimana cara awal membuka usaha ini, Bu? Saya tinggal meneruskan. Ya. Jadi saya garis bawahi, saya tidak membuka, tapi saya meneruskan usaha. Jadi turun temurun Ya. Untuk cara pemasaran abon ini seperti apa, Bu? Kalau pemasaran terutama dari langganan dari Eyang. Dari Eyang itu mereka turun temurun juga. sudah ada? Dari Eyang, dari rekan-rekan Eyang sejawat dulu, seumuran beliau, turun ke anaknya, turun ke cucunya, terus ke relasinya. Karena kan setelah anaknya selesai sekolah di sini, mereka merantau dari rumah sama orang tuanya dibawakan untuk bekal makan. Nah, di tempat kos atau di tempat kerja kan otomatis Berarti dari turun temurun. Ya. Konsumennya juga istilahnya turun temurun dan relasi yang turun temurun itu. Ada juga yang dari Google. Kalau yang dari Google itu yang awal, jadi dia tidak tahu produk kita. Produknya dari Google. Bagaimana tindakan Ibu jika harga barang naik? Seperti harga sapi, ya bumbu-bumbu, ya. Nah, kita antisipasinya kan dari awal yang itu membeli harga agak lebih tinggi dari harga pasaran. Makanya kalau tempat saya produk saya dijual di luar, kalau mbaknya atau masnya mau pulaan sama saya, itu harganya terlalu tinggi. Jadi mereka nggak berani untuk pulak ke saya. Jadi saya langsung ke konsumen karena harganya terlalu tinggi. Nah, antisipasi harga tinggi, kalau ada kenaikan yang nggak terlalu tinggi sekali, kita nggak naik. Jadi kita momen naiknya harga itu kalau kayak mau lebaran, mau puasa, itu kita naik sedikit. Terus nanti awal puasa itu kita naik karena memang bahan-bahan semua naiknya sedikit, tapi tidak langsung naik. Jadi kalau ada yang pembelian datang untuk hari ini
selain diumumkan di grup atau di mana itu kan diumumkan nanti tanggal sekian karena bahan baku naik nanti harganya naik. Nah yang datang juga dikasih tahu Mbak sekarang harganya gini, untuk besok kalau beli udah harga segini. Apa hambatan Ibu dalam menjalankan usaha ini? Hambatannya karena kita sekarang tidak punya toko. Ya. Jadi pemasaran susah gitu ya. Kalau dulu kan kita punya toko karena kita punya lahan di pinggir jalan yang sekarang jadi lampu merah. Itu dulu rumah saya di situ. Itu rumah ibu saya. Yang saya dulu punya rumah di situ. Karena di situ mau dijadikan jalan, kan otomatis digusur. Nah kita kembali ke sini rumah bapak. Kembali ke sini. Jadi untuk kita cari lahan di pinggir jalan itu sekarang sulit karena harga zaman dulu itu kan kalau untuk beli di pinggir jalan nggak bisa. Kalau sekarang mungkin bisa karena gantinya ganti untung. Kalau zaman dulu ganti rugi. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apa respon masyarakat sekitar terkait produksi usaha abon ini? Ya mereka karena sudah tahu sejak dulu dan produknya dari dulu ya mereka ya berbeda aja dan bahkan juga membantunya waktu kita pindah ke sini karena kan tidak semua orang tahu kalau kita pindah ke sini. Jadi yang sekitaran rumah sana itu kan memberitahu, oh ini abonnya pindah mana, dikasih tahu ke sini gitu. Dan kebetulan sekitar 2 bulan yang lalu ada kebetulan langganan Inial yang rumahnya di Karawaru itu sudah kembali ke sini dari Prancis. Mereka tinggal di Prancis, terus sekarang sudah sepuh kembali ke sini. Dia nyari di sini dan kebetulan dia cuma bilang ingat ya begini dicari. Nah kebetulan di sana di sekitaran Surya itu juga kita kan masih satu RT satu tetangga kan mereka juga tahu tentang produksi kita, kasih tahu ke sini. Syukurlah nek ketemu, terus saya tangan dengan abon sini. Ya kayak main judi untung-untungan aja ya. Gitu. Karena kita percaya yang namanya rezeki kan sudah diatur dan rezeki kita nggak bakalan lari kemana. Yang penting kita jalannya lurus aja gitu. Jangan menyerobot milik orang, kita sudah di jalurnya aja berjalan aja. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa harapan dan cita-cita Bude ke depannya sebagai pengusaha abon ini? Cita-cita saya, kepengen saya ya usaha ini karena sudah turun-temurun ya sebisanya ya nanti tetap menurun ke anak cucu. Tapi kan karena zaman sekarang anak-anak muda sekarang untuk usaha seperti ini kayaknya agak sulit. Kebetulan anak saya yang satu itu nggak tahu kenapa dari dulu dia tidak konsumsi dari sapi itu. Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, apa motivasi Bude untuk generasi muda untuk belajar berbisnis abon ini? Kalau untuk anak muda sekarang ya karena bisa dijadikan partner karena kan kayak saya yang tua-tua itu untuk ke sosial media kan kita kan cuma berapa persen. Nah sekarang ujung tombaknya ya di anak-anak muda sekarang ya istilahnya bisa membantu untuk pemasaran lewat sosial media lah gitu. Makanya anak saya sekarang saya libatkan untuk ke sosial media gitu. Oke Ibu, ini ada pertanyaan terakhir dari saya pribadi. Itu kalau Ibu untuk jual per saset abon itu berapa? Saya harga jualnya di 1 kilo itu 400.000. Jadi Ibu jualnya per kilo? Terus ada kemasan saya itu 1/4 itu 100.000. Satu onnya saya ada 3 kemasan, 1/4
100.000, 1 on yang bungkusan agak kecil itu 40.000 dan yang paling kecil 20.000. Itu untuk konsumen yang istilahnya menengah ke bawah, yang mereka kasihan pengen merasakan makan abon. Kalau untuk yang harga banyak kan nggak punya lah, ya nanti nggak kebeli yang lain, makanya kita pakai kemasan itu. Ya Bu, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Ibu.